Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentrik. Oke, pada video kali ini saya akan berbicara perihal sufistik. Ya, perihal sufistik. Kemudian skeptisisme dan nihilisme. Hah? Apalagi itu? Ya gini, sebelumnya saya jelaskan dulu bagaimana kronologinya kenapa sampai saya buat video ini. Ya ini mungkin video terlalu serius begitu ya, tapi Anda harus relax sambil minum kopi, sambil minum jus, minum susu, minum teh dan lain sebagainya biar tidak terlalu berkerut keningnya nanti ya. Seperti ini nanti terlihat tua nanti ya. Oke, jadi pada perkuliahan kemarin itu saya menyampaikan materi salah satu esainya yang ditulis oleh Hasan Asbahani yang saya bacakan di akun menulis kreatif ya. Nanti saya akan berlink ya di box description ya. Di box description itu nanti Anda bisa link mendengarkan audiobooknya bila ingin lebih jelas dan detail terkait apa yang saya bicarakan pada video ini. Jadi saya langsung masuk ya pada ini pertanyaan dari mahasiswi, bukan mahasiswa ya, mahasiswi saya kala itu ketika setelah saya beri tugas, kemudian dia sebelum menjawab dia bertanya perihal apa itu sufistik, apa itu skeptisisme dan nihilisme. Nah, itu saya bacakan dulu ya konteksnya di sini. Kalau ingin lebih tahu detailnya nanti dengarkan audiobooknya. Apa yang terasa setelah menyanding dan membandingkan kedua sajak itu? Ya, pertama saya setuju dengan sahabatnya Abdul Hadi, wakil presiden penyair yang terlupakan itu. Ia menilai kecenderungan sufistik pada Sutarji ada sejak sajak-sajak awalnya ya. Tapi kecenderungan itu terhalang oleh skeptisisme dan nihilisme yang begitu kuat menggoda perasaan penyair. Ya. Oke, jadi ini pada kalimat ia menilai kecenderungan sufistik pada Sutarji ada sajak-sajak awalnya. Jadi mungkin dari kalau merujuk pada saya ini, ya tentunya ini sejak karir kepenyairannya Sutarji itu sudah ada tanda-tanda sufistik di dalam definisinya gitu ya. Jadi secara definisi saya sebutkan dulu gitu ya. Sufistik itu tentunya dari sufisme, bahwa sufisme ini aliran semacam sufi untuk agama Islam. Kalau di Islam itu tasawuf ya, sufi ini tasawuf. Jadi sufi ini kalau diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebagai aliran-aliran sufi di dalam Islam. Nah, kalau sufistik bagaimana ya, bersifat atau beraliran sufi. Jadi dari ciri-cirinya sajak Sutarji itu ya menunjukkan bahwa Sutarji itu memiliki kecenderungan sufi. Jadi dia memiliki ketertarikan terhadap sufi. Sufi ini berkaitan dengan ilmu tasawuf, jadi lebih mengarah kepada ketuhanan kayak begitu ya. Skeptisisme secara definisi adalah aliran atau paham. Jadi ingat, aliran atau paham yang memandang sesuatu selalu tidak pasti ya, meragukan atau mencurigakan. Nah, sedangkan kalau nihilisme ini paham atau filsafat sosial, sebenarnya berawal dari filsafat sosial. Sebentar ya. Yang tidak mengakui nilai-nilai kesusilaan, kemanusiaan, keindahan dan sebagainya. Juga segala bentuk kekuasaan pemerintah, semua orang berhak mengikuti kemauannya sendiri. Lah itu kalau definisi dari KBBI. Anda bisa mendownload juga definisi di KBBI lah. Lantas dalam ketika kita memaknai ya, itu tidak bisa serta-merta hanya pada definisi, tapi pada teks dan konteksnya. Teks secara definisi makna seperti itu lah, kita lihat teksnya ya. Islam itu ya, sufi itu lebih dekat pada mistik ya, terkadang sesuatu yang misterius gitu ya. Jadi
ini tidak bisa dicapai hanya dengan upaya-upaya yang biasa, tapi dengan usaha-usaha intelektual. Mistik, ya, dalam hal ini tentunya lebih mengarah kalau sufi ini ke ketuhanan, pencarian bentuk dalam ketuhanan gitu ya. Cinta yang mutlak seorang hamba kepada Tuhannya. Tentunya kalau di mana di Arab gitu ya, ini sebenarnya tipe-tipe sufi itu disampaikan, karya-karya sufistik ya, orang-orang yang sufi itu menyampaikan pencariannya terhadap Tuhan ini diekspresikan melalui puisi. Tetapi mereka bedanya mereka tidak ada niat untuk menjadi seorang penyair. Beda dengan ketika seorang penyair yang menulis puisi dan ada aliran ketuhanan atau mencari jati dirinya terhadap maha taunya, jadi kepada Tuhannya gitu. Itu beda ya. Pada konteks ini berbeda ya. Lantas di dalam sejarah tasawuf sendiri, khususnya di dalam puisi ya, ini akhirnya memberi corak secara intelektual terhadap penyair atau penulis atau rohaniawan ya, untuk menyampaikan hikmahnya dan mendapatkan berkah. Jadi lebih diartikan semacam ini ya. Jadi ketika seseorang ini beribadah, dia mencari jati diri seorang hamba terhadap Tuhannya lah, untuk menyebarkannya, untuk menyampaikan kepada khalayak luas itu melalui puisi. Tetapi sekali lagi tidak ada tendensi untuk menjadi seorang penyair ya. Itu hanya semacam media agar bisa tersampaikan secara mendalam, kompleks dan subjektif ya. Jadi semacam itu. Jadi itu kalau didefinisikan sufistik ya, kalau di dalam konteks sajaknya Sutarji, berarti Sutarji sejak awal, kalau menurut tulisannya Hasan Asbahani itu didefinisikan begini, bahwa Sutarji ini ya, sejak awal menulis ya, di sajak pertamanya hingga ketika dibandingkan dalam sajak keduanya, itu sudah menunjukkan kecenderungan bahwa Sutarji ini sangat sufistik ya. Jadi dia memiliki hubungan yang kuat, pencarian yang kuat terhadap Tuhannya ya. Tentunya ini lain pada kategori ini lain, walaupun sifatnya Sutarji ini tentunya sangat-sangat arogansi gitu ya. Setiap kali bahkan ketika disebutkan di awal tulisan itu, sebutan untuk dirinya presiden penyair oleh sahabatnya Abdul Hadi WM itu pada kondisi mabuk ya, ya kan. Apakah seseorang yang sangat sufi itu bisa identik dengan bagaimana tindakannya terhadap syariat-syariat Islam ya? Tidak seperti itu. Sufi ini adalah bentuk pemikiran mendalam ya. Kalau di dalam barat itu filsafat gitu ya. Jadi seorang yang memiliki pemikiran yang dalam, kalau di dalam Islam itu disebut tasawuf atau sufi. Jadi kayak gitu, sudah tingkatannya ini tingkatan yang beda gitu ya. Jadi bukan syariat ya. Kalau syariat kan kita sholat gitu ya, kita menjalankan rukun Islam gitu ya, itu syariat ya. Tapi kalau tasawuf ini ranahnya, kalau di dalam konteksnya, dalam konteks tulisan Hasan Asbahani ini, seorang makhluk yang mencari jati dirinya ya, atau mencari ketuhanan gitu ya, mencari Tuhan ya, mencari Tuhan ya. Kecenderungan mencari Tuhan Sutarji itu sudah muncul di sajak-sajaknya. Tapi jangan dilihat perilakunya bagaimana gitu ya. Karena Sutarji setiap mau baca puisi, mau perform ya, dia harus minum bir ya. Tapi pemikirannya gitu ya, pemikirannya itu
selalu diresahkan, dirinya ini selalu diresahkan dengan persoalan ketuhanan. Jadi dia terus mencari, kemudian menulis, pencariannya itu dituliskan dalam bentuk puisi. Nah, kalau orang-orang sufi terdahulu gitu ya, dia mencari bentuk ketuhanan, dia mendapatkan berkah, kemudian dia tuliskan puisi ya. Tapi kalau di dalam konteksnya Sutarji ya, dia mencari Tuhan itu diwujudkan di dalam puisi-puisinya. Pencariannya, hasil berpikirnya Sutarji ini akhirnya dimunculkan di dalam puisi-puisinya. Nah, lantas tadi saya bacakan lanjutannya sebentar. Tapi kecenderungan itu terhalang oleh skeptisisme dan nihilisme yang begitu kuat menggoda perasaan penyair. Lah, ada tapi begitu kan? Ada tapi. Nah, tapinya ini seperti apa? Maksudnya bagaimana? Lah, ini sebenarnya sudah dibahas oleh Hasan Ashbani di dalam tulisannya seperti yang saya sebut tadi ya. Ini bukan terkait soal syariat begitu ya. Hasan Ashbani sudah menggodanya. Hasan Ashbani sudah menyebutkan di dalam tulisannya bahwa Sutarji ini terhalangi sikap sufistiknya itu oleh sikap skeptisisme dan nihilisme yang begitu kuat menggoda perasaan dirinya. Jadi semacam itu. Jadi dia merasa ada skeptik ya, jadi sesuatu yang dilewati di dalam hidupnya, ada kekosongan, pemikiran-pemikiran absurd yang membuat dia untuk menggapai tujuan hidup ya. Jadi ini lebih dalam gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kenapa kalau Tuhan itu ada, manusia ini skeptik itu ya, perasaan ini saya jelaskan dalam bentuk yang lebih gamblang gitu ya. Perasaan sufistik itu terhalangi oleh skeptisisme dan nihilisme gitu ya. Jadi ketika Sutarji mencari ketuhanan, bentuk ketuhanan gitu ya, dia terhalangi oleh skeptisisme dan nihilisme. Jadi begini, Sutarji ini selalu mencari Tuhan gitu ya. Keresahan dirinya ini terhadap Tuhan itu maha besar gitu ya, maha dahsyat, bahkan sampai mempengaruhi karya-karya Sutarji. Akan tetapi ya, mungkin dari perbuatannya atau di dalam tulisannya itu juga tersirat disebutkan oleh Hasan Ashbani, itu terhalangi oleh kenihilan, kekosongan, skeptik. Jadi mengapa sih kalau ada Tuhan itu manusia masih terus menderita gitu ya, harus menghadapi ruang-ruang kosong, ruang-ruang hampa gitu. Jadi ada pemberontakan terhadap hidup sih, bahwa hidup ini sangat absurd. Kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan, ada rasa sakit gitu ya. Jadi ada bentuk perlawanan, ada bentuk pemberontakan di dalam pikiran-pikiran Sutarji. Itu dia lakukan secara terus-menerus, mungkin sampai akhirnya dia harus, bentuk perlawanan itu dia harus minum bir terlebih dahulu sebelum membaca puisi, sampai akhirnya setelah dia benar-benar pada titik kulminasi ya, saat membacakan puisinya dia bisa menyatu dengan sajak-sajaknya, bahwa dia merasa menemukan Tuhannya. Tapi setelah pembacaan selesai ya, mungkin maaf saya terus seperti ini ketika menjelaskan sesuatu ya, terlalu semangat. Oke, saya ulangi lagi. Jadi eksistensi dirinya itu tertutup oleh kesangsian di dalam dirinya, eksistensi Tuhan di dalam dirinya, sehingga dirinya itu tetap eksis, dia terus mencari gitu, karena dia percaya bahwa ada sesuatu yang maha kekal ya. Sehingga akan tetapi selalu ada kesangsian. Kenapa kalau Tuhan itu ada dan sayang terhadap hambanya, hidup saya ketemu dengan penderitaan, kesepian, rasa sakit, lapar gitu ya. Sehingga dia terus mungkin ya, ini mungkin seperti itu, sehingga Sutarji dia selalu melakukan tindakan-tindakan yang semacam itu. Mungkin dia telah kehilangan nilai-nilai moral gitu ya,
Ini skeptisisme, dia kehilangan rasa penilaian rasa moral, sehingga ketika orang menilai dirinya yang mabuk-mabukan itu kan secara moral itu kurang baik ya. Tetapi ya tindakan itu ya sebagai bentuk simbolisasi bahwa dia ini memberontak gitu ya. Tetapi di dalam jiwa pemberontaknya itu dia sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini sofistik yang terkendala oleh skeptisisme dan nihilisme. Nah, jadi bisa difahami ya pada penjelasan saya kali ini begitu ya. Jadi pemaparan itu pada ada harapan atau kenyataan yang ingin didapatkan oleh seorang Sutarji, sehingga pandangan itu bisa melahirkan pandangan dirinya atau sikap dirinya yang skeptis terhadap kehidupan ya, skeptis dan nihilisme terhadap kehidupan. Jadi semacam itu dia benar-benar acuh ya terhadap lingkungan, bahwa ketika orang-orang membaca puisinya itu wah sangat sofistik ya, dirinya itu sangat religius di dalam puisi-puisinya. Tapi kenapa tindakan-tindakannya seperti itu? Jadi ini sudah bisa dipahami ya. Jadi penjelasan dari tulisannya itu semacam itu. Kalau ingin mencari lebih dalam terkait sofistik ya, terkait skeptisisme dan nihilisme, Anda bisa membaca lebih dalam melalui jurnal-jurnal gitu ya, terkait nihilisme yang sebagai aliran filsafat sosial gitu ya, dan skeptisisme itu. Jadi semacam itu. Ini sebagai penjabarannya. Jadi ketika di dalam tulisan itu yang dimaksudkan adalah Sutarji ini seseorang yang sangat religius, tetapi sikap religius itu kayak dihambat oleh sikap dirinya yang skeptisisme dan nihilisme itu. Jadi semacam itu. Oke, itu penjelasan dari saya. Semoga saja bermanfaat, dan bila ada pertanyaan-pertanyaan Anda bisa komen lagi di sini gitu ya. Akan saya jelaskan perihal sesuatu di mata kuliah Anda ya, yang mungkin Anda bingung, mungkin di kelas dosen menjelaskan itu masih kurang jelas, khususnya ini untuk non mahasiswa saya tentunya. Tapi kalau mahasiswa saya bisa langsung WA bertanya, ini nanti akan saya jawab melalui video-video atau langsung di video ini di komen begitu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa memberi pencerahan terhadap mahasiswi saya Kalimatus Zahroh ya. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat ya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Ahmad Fatoni di akun dosen Nyentri. Jangan lupa subscribe.